Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak Ustaz hari ini? Semoga kita tetap selalu diberikan kesihatan dan dijauhkan dari segala mana bahaya, segala macam penyakit. Kita dilindungi dari yang namanya wabah penyakit yang melanda sekarang. Baiklah anak-anak Ustaz, silahkan buka buku fikihnya, fikih kelas 3 pada halaman 35. Kita masuk ke pelajaran keempat atau bab keempat dengan judul, dengan tema solat bagi orang yang sakit. Silakan buka bukunya dan disimak penjelasan Ustaz sambil sembari membuka buku dan melihat video Ustaz. Baiklah anak-anak Ustaz, solat dalam keadaan sakit. Buka buku di halaman 36. Solat merupakan ibadah yang wajib untuk dilaksanakan. Walaupun kita sakit, ketika sakit pun kita wajib mendirikan solat. Jika kita tidak bisa melaksanakan solat dalam keadaan berdiri, maka kita boleh solat dalam keadaan dengan posisi duduk. Tidak sanggup berdiri kita solat, boleh kita solat dalam keadaan duduk. Bagaimana kalau kita tidak sanggup melaksanakan solat? Bagaimana kalau kita tidak sanggup mendirikan solat dalam keadaan duduk? Jikapun kita tidak sanggup untuk melakukan solat dalam keadaan duduk, maka kita boleh melaksanakan solat dalam keadaan berbaring atau telentang. Boleh berbaring, kalau tak sanggup berbaring, telentang. Nah, hal ini sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Lihat bukunya di halaman 36. Lebih lengkap harokatnya bisa dibaca. Ustaz bacakan, kanat li bawasiro fasa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam 'anis shalah faqala shalli qa'iman fa illam tastati' fa qa'idan fa illam tastati' ala jambih, rawahul jamaah. Wa zadan Nasa'i fa illam tastati' fa mustalqiyan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa artinya? Baca artinya. Siapa saya yang dalam hadis ini? Adalah Imran bin Husain. Saya Imran bin Husain sakit bawasir. Jadi Imran bin Husain ini menderita sakit bawasir. Kemudian saya bertanya kepada Nabi SAW tentang cara melakukan solat. Maka beliau bersabda, Nabi SAW bersabda, solatlah dalam keadaan berdiri. Solatlah dengan berdiri. Jika tidak mampu solat berdiri, hendaklah dengan duduk. Dan jika tidak mampu duduk, maka dengan berbaring. Hadis riwayat jamaah. Kemudian Imam Nasa'i menambahkan, jika engkau tidak mampu dengan berbaring pun tidak mampu, maka dengan telentang. Allah Subhanahu wa taala tidak membebani seseorang kecuali menurut kemampuannya. Bagaimana cara solat duduk, solat berbaring atau solat telentang? Mari kita bahas dan lihat video berikut ini dan juga buka bukunya halaman 37. Nah, anak-anak Ustaz, buka halaman 37. Kita masuk bagian B, solat dengan duduk. Orang yang sakit wajib mengerjakan solat selama akal dan ingatannya masih sadar. Contohnya, selama kita tidak menjadi gila, wajib kita mengerjakan solat. Kalau sudah gila, boleh tak mengerjakan solat? Kalau sakit, kamu harus tetap mengerjakan solat. Di buku, kalau sakit, antum harus mengerjakan solat walau apapun sakitnya, kecuali sakit jiwa.
Perhatikan tata cara solat sambil duduk berikut. Buka bukunya. Yang pertama, kalau tak sanggup berdiri, kalau tidak bisa berdiri, boleh dikerjakan sambil duduk. Caranya bagaimana? Caranya telapak kaki kiri diduduki dan telapak kaki kanan diberdirikan. Lihat contoh yang Ustaz buat. Contoh yang Ustaz buat dan lihat buku yang ada di halaman 37. Lihat gambarnya. Seperti duduk tasyahud awal atau duduk iftirash. Sudah Ustaz jelaskan kemarin duduk iftirash atau duduk tasyahud awal. Nah, lihat contohnya, lihat gambarnya. Kemudian yang kedua adalah membaca niat dengan takbiratul ihram dan mengangkat kedua tangan setinggi bahu atau telinga yang kita jelaskan waktu kemarin, seperti dalam solat sambil berdiri. Nah, duduknya pun seperti duduknya duduk iftirash, kemudian diangkat tangan seperti angkat tangan takbiratul ihram dan niat dalam hati seperti solat seperti biasanya, solat seperti dalam keadaan berdiri. Nah, yang ketiga membaca surah Al-Fatihah dan surah pendek atau surah lain yang dalam Al-Quran yang dihafal. Dilakukan seperti dalam solat sambil berdiri. Sudah takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, baca surah seperti kita solat dalam keadaan berdiri. Sama dengan duduk bagian yang ketiga, membaca Fatihah sama surah pendek. Yang keempat, rukuk dengan tumakninah. Nah, rukuk dengan tumakninah caranya duduk membungkuk sedikit. Duduk membungkuk sedikit seperti ini, atau lihat gambar. Yang jelasnya lihat gambar di halaman 37 dan lihat gambar yang Ustaz buat, insyaallah sama. Duduk membungkuk sedikit dan membaca doa rukuk subhana rabbiyal azimi wa bihamdih 3 kali. Lihat gambarnya ya nak. Seperti itulah kira-kira kalau rukuk dalam solat ketika solat duduk. Balik bukunya halaman 38, masuk ke poin kelima, iktidal dengan tumakninah. Caranya dengan kembali ke posisi semula. Tadi kan bungkuk sedikit, kembali ke posisi semula, yaitu duduk tegak dan membaca doa iktidal. Sami Allahu liman hamidah, membaca doa iktidal, Rabbana lakal hamdu atau Rabbana walakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Lihat gambarnya di halaman 38. Lihat gambarnya. Kemudian yang keenam, duduk 2 sujud. Bagaimana duduk 2 sujud? Duduk 2 sujud. Bukan duduk 2 sujud. 2 sujud kemudian duduk di antara 2 sujud. Itu. Sujud 2 kali, sujud dulu baru duduk di antara 2 sujud kemudian sujud kembali. Duduk tasyahud awal atau duduk iftirash dan tasyahud akhir atau duduk tawarruk sama seperti saat mengerjakan dalam solat. Nah, begini. Duduk tasyahud awal sama dengan duduk tasyahud awal ketika kita solat berdiri. Kemudian duduk tasyahud akhir ketika kita solat sambil duduk, solat karena sakit, sama dengan duduk tasyahud akhir ketika kita solat sambil berdiri. Nah, saya ulangi, duduk tasyahud awal ketika kita solat dalam keadaan duduk sama caranya dengan duduk tasyahud awal ketika solat dalam keadaan berdiri. Duduk tasyahud akhir yang kita sebut dengan duduk tawarruk sama dengan duduk tasyahud akhir ketika kita solat dalam keadaan duduk, sama caranya dengan duduk tasyahud akhir ketika solat dalam keadaan berdiri. Kemudian mengucapkan salam, sama juga assalamualaikum, sama seperti solat dalam keadaan berdiri. Nah, habis sujud kemudian bangkit ke rakaat kedua. Caranya sama seperti rakaat pertama.
rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, sujud lagi, kemudian tasyahud awal. Sama caranya seperti rakaat pertama. Baiklah anak-anak Ustaz, mungkin video kali ini hanya berkaitan saja dengan solat dalam keadaan duduk. InsyaAllah video pekan depan kita akan buat lagi solat dengan dalam keadaan berbaring. Kalau sempat juga solat dalam keadaan terlentang. Baik, cukup sekian yang Ustaz sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Dengarkan, perhatikan, pahami dan dicatat, karena ilmu itu harus dicatat. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ustaz mohon maaf jika ada terdapat kata-kata yang salah. Semoga anak-anak Ustaz paham, bisa memahami video yang Ustaz buat dan bisa mempraktekkan kalau sakit. Dan kita berdoa semoga kita terjauh dari segala macam penyakit. Semangat dan selamat belajar di rumah. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.